Halo sobat-sobat Popdulai, balik lagi bersama gua Window di edisi Balikan Sama Mantan part yang kedua. Kali ini kalau lu minggu lalu udah ngedengerin Balikan Sama Mantan yang part utama, kali ini gua mau bahas yang tentang yang part kedua. Ada curhatan dari salah satu temen gua yang gua pikir sangat-sangat cocok untuk diangkat ke podcast ini. Kenapa? Karena ceritanya tuh mantan gua kan, temen gue ini adalah cewek. Wih, mantap ya. Biasanya kan yang minta balikan tuh cewek apa cowok biasanya ya? Cewek biasanya ya, enggak ya? Oke, sekarang temen gue yang cewek ini, dia tiba-tiba dapet WA dari mantannya yang udah kurang lebih setahun gak menghubungi. Kebetulan teman gue ini, si cewek ini, kebetulan memang lagi sendiri. Jadi selepas putus sama cowoknya, mantannya ini, doi sebenarnya sempat dekat sama beberapa cowok, cuman nggak sampai jadian. Mungkin nggak cocok atau kalau sesuai dengan dugaan gue adalah mungkin ya, doi masih belum bisa move on. Belum bisa let go. Ingat ya, move on sama let go adalah hal yang berbeda ya. Mungkin dia udah move on tapi belum let go. Jadi kalau kemana-mana selalu kepikiran mantannya terus. Nah itu jangan lah ya, harus sokap-sokap. Jadi kalau lu orang mau tahu bedanya move on sama let go, lu boleh ceki-ceki edisi-edisi sebelumnya supaya ngerti ataupun nyambung sama omongan kita kali ini. Nah, belum let go sehingga belum ada yang ngeklik dan belum sampai ada jadian. Tiba-tiba di tengah ketenangan hidup yang dia jalani sekarang ini ya, dia ngomong ketenangan hidup, tiba-tiba nih si mantannya WA. Dan menurut dia itu bodoh. Menurut cewek teman gue yang cewek ini, dirinya tuh bodoh. Kenapa? Dia doi masih nanggepin WA dari si mantan cowoknya ini. Nah, kalau menurut gua pribadi lu sih cewek temen gua ini nggak bodoh. Artinya ya namanya orang mau membuka diri ya monggo saja. Tetapi kalau dalam kamus gua yang sudah berlalu biarkanlah berlalu gitu, maksud gua gitu. Dalam kamus gua nggak ada CLBK, nggak ada cinta lama bersemi kembali. Nggak ada beneran. Jadi kalau udah sepanjang hidup sampai sekarang udah married, gua nggak pernah namanya CLBK. Kenapa? Karena kalau udah putus sesuatu hubungan yang kemarin, bagi gua mungkin ada beberapa hal yang kita nggak bisa satuin, nggak bisa kita ketemu. Dan meskipun nanti pada at some point bisa ketemu, tapi pasti akan terjadi masalah lagi yang lain yang bisa membuat lu jadi emosi, kemudian jadi nggak oke, dan nanti ujung-ujungnya berantem, terus lu akan bilang satu sama lain, hey you are wasting my F time, jangan deh. Nah tapi yang namanya mau membuka diri, ya bebas aja dong, ya kan? Ya jadi jangan pusing-pusing, jangan sedih-sedih ya. Jadi tetap tetap semangat dan tetap berjuang. Nah, kemudian habis dia WA, sebenarnya dia tanggepin dan ya sekedar nanya apa kabar, kemudian sekarang keadaannya bagaimana, ya cicak basa-basi lah ya, dan dia jawabin juga. Tapi kelamaan kok chattingan ini kok semakin berlanjut ya. Berlanjut dalam arti udah mulai intens, setiap hari udah mulai hubungin ya kan. Setiap pagi udah selamat pagi, selamat malam, have a nice dream, a good night, ya kan gitu ya. Sampai si cowoknya sekarang mau ajak ketemuan. Mau, dia bilangnya sih mau catching up selama 1 tahun kemarin, mau ngobrol-ngobrol santuy gitu. Nah doi temen gue yang cewek ini nanya ke gue, gimana, what should I do, dia bilang. Nah kalau menurut gue hati-hati, jangan dia mau ditawar asuransi, nggak ada bercanda ya. Kalau gue bilang, kalau mau ketemu ya ketemu aja. Tapi jangan, kalau saran dari gue ya, jangan ke tempat yang dulu lu punya cerita sama doi. Kenapa? Takutnya keingetan, takutnya diungkit-ungkit. Mendingan kita cari tempat-tempat yang netral lah. Kalau bisa yang hype aja, biar kekinian. Siapa tahu tempat hype itu lu bisa pakai buat posting di Instagram. Kalau lu orangnya ekstrovert dan sangat hype banget ya kan, monggo. Nah, kalau gue bilang saran itu, jadi ketemulah boleh, tapi jangan di tempat-tempat yang punya cerita dulunya sama doi. Mesti bawa temen nggak? Doi nanya lagi. Nggak usah, gue bilang. Ngapain lu bawa temen? Kenapa? Nanti yang tadinya mau cerita enak, mau santuy, jadi kagok. Jadi nggak bisa keluar, jadi nggak bisa curhat. Tapi kalau lu merasa convenience dengan membawa temen lu harus ngomong lu ke cowok itu, hey, babes, yeah.
gue mau bawa temen gue nih, sorry ya, nanti biar kita bisa ngobrol bertiga lah. Ah itu ya lu tuh info dia. Siapa tahu kalau misalnya doi nggak mau, nah ini bawa ini udah catat tadi, bahwa ternyata dia mundur. Nah, kalau dia mundur, berarti apa para sobat-sobat sekalian? Para sobat sekalian, ya berarti ya memang dia nggak serius gitu loh. Bisa jadi gitu ya anggapannya. Kalau gue sih mendingan sendiri aja. So konklusi adalah datang sendiri aja, kita ketemuan, ajak ngobrol. Usahakan, menurut gue kalau ada mantan kalian, usahakan ngobrol yang berat, jangan yang berat-berat, ringan-ringan aja. Apa kabar, keseharian lo bagaimana, nanya keluarga bagaimana, sehat nggak semuanya. Kemudian kalau lu kerja bagaimana pekerjaan lu, kalau lu usaha bagaimana how's been going, apa kerjaan lu bagaimana, apa usaha lu gimana gitu loh. Jangan langsung nanya. Biasanya kalau orang 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 yang udah jatuh cinta kemudian putus ketemu lagi pertanyaannya gue bisa tebak dan lu orang juga bisa tebak apa atau nggak coba. Lu setahun kemarin udah pacaran sama siapa aja? Atau lu kemarin kenapa sih waktu kita putus tuh lu tuh begini, begitu, lu kok nggak hubungin gue? Janganlah. Tujuannya ketemu itu kalau sebisa mungkin untuk memulai hal baru, untuk lebih menenangkan diri, untuk mencari kesenangan. Jangan memulai hal-hal lain, hal lama diungkit-ungkit kembali, jangan. Jangan sampai ketika mantan lu datang kontak tiba-tiba lu jadi sakit hati lagi ya jangan. Lu hindari. Kenapa? Beban hidup udah berat para sokam-sokam sekalian. Jangan lu tambah lagi dengan pemikiran-pemikiran mantan yang kita nggak bisa prediksi dan kita nggak mau kecimpung lebih dalam lagi. Artinya tercebur lebih dalam lagi. Jadi menurut gua sekarang ini lo orang kalau mau ketemu mantan ya monggo gitu ya, jangan pusing. Sekali dua kali boleh. Nah kalau udah yang ketiga keempat kali baru lo tanya, hey apa sih purpose lu, apa sih tujuan lu nih hubungin gue? Lu mau ngapain? Lu jangan tembak, lu mau jadian lagi ya, lu balikan lagi, jangan dong. Loh, itu adalah asumsi lu kalau nanya begitu. Ya jalanin aja, tapi lu tanya, hey kenapa sih lu hubungin lagi, ada apa gitu. Yuk kita ngomongin sekarang. Nah, baru dari situ kalau memang bener si mantan bilang bahwa gue mau ngomongin nih, kemarin gue udah berbuat kesalahan dengan perpisahan kita. Nah, baru lu masuk. Ya, tapi lu jangan tuduh lagi. Lu baru menyesal sekarang. Kemana aja lu? Jangan dong. Itu namanya lu cari ribut lagi. Si mantan, lu mesti bersyukur nih. Si mantan tuh udah mau mengaku bersalah. Udah mau terbuka. Ingat ya pesan gua apa? Terbuka dan legowo. Komunikasi. Dia udah ngomong gua salah nih. Hey, sekarang gua mau mulai lagi sama lu. Bagaimana? Wah, kalau tanya begitu ya lu kesempatan dong. Kalau lu masih punya rasa, memang dulu benar-benar punya good memories dengan doi, dengan si mantan ya monggo aja kalau mau jadian lagi. Tapi ingat, lu harus klarifikasi dulu kejadian-kejadian yang kemarin yang belum selesai, yang masih ganjel diomongin dulu. Kenapa? Nanti pas lu udah balikan, lu ungkit-ungkit dia melakukan hal yang sama, lu nggak usah terima. Buat apa lu balikan lagi, bro? Sis, there's no point ya kan? Makanya tadi sejak gue di awal, gue udah bilang tadi, kalau gue sih selalu pasti nggak nolak. Kenapa? Gue nggak mau ngulang hal yang sama lagi dengan mantan. Kenapa? Gue hampir 90% gue yakin bahwa takutnya akan berulang lagi hal-hal yang salah dari doi yang nggak bisa gue accept, yang nggak acceptable buat gue. Tapi kan masing-masing kan punya decisionnya masing-masing, punya suggestion, punya advice, punya pemikiran yang mau gue aja. Kita nggak usah paksain semuanya harus sama dengan pemikiran gue kan. Tapi ketika lu mau balikan sama mantan lu, berarti ya harus ada konsekuensi yang mesti lu terima. Ada beberapa hal yang lu mesti tolerir gitu loh. Gak bisa, it can be 100% perfect, return to the beginning as normal as it is. No, you cannot do it. Maybe you cannot have it. But if somebody wanna open up your heart again, come back to you again, maybe if you are saying that he or she is the one for me, that he can fix his or her problems, ya mau gue aja. Bagi gue gak ada masalah. Tapi ingat yang tadi gue bilang, jangan langsung ditembak, jangan langsung nyala-nyalain, omongin baik-baik, ya kan? Ajak ketemuan di tempat yang netral. Kemudian baru ditanya kalau doi sudah mengeluarkan statement tadi bahwa, gue mau ketemu lu, gue mau setelah berapa hal lama ketemu nih, gue masih ada perasaan sama lu, kemarin gue mau minta maaf atas semua yang gue lakukan mungkin gak berkenan ataupun gak sesuai dengan itu, ya saya mohon maaf. Bolehkah kita membuka lembaran baru? Nah, baru lu mabok sekalian, ya kan?
Tanya lagi nih doi, berapa lama dari pertama kali WA sampai ketemuan mau berapa kali? Terserah kalau lu 2 kali ketemuan itu udah cukup bahwa it is enough to convince yourself that he has changed. Ya monggo. Kalau gue pribadi, gue nggak akan bisa kalau cuma 2 kali ketemu. Gokil tau dari mana. Ya, jadi ya kembali lagi ke teman-teman semua, para sobat sekalian, apakah balikan sama mantan itu oke atau enggak, bagaimana caranya kita balikin lagi. Tapi mudah-mudahan ke podcast ini, yang gue mau bilangin, kalau ada mantan yang hubungin lu, kalau memang lu masih ada perasaan, dan kira-kira memang niatnya baik, ya lu tangkepin aja. Tentunya. Tapi kalau sampai ajakin balikan dalam waktu cepat, ya lu pikir-pikir dulu, gali dulu, deeper nih, dia mau ngapain, jangan-jangan ada udang di balik ada udang di balik bakwan lagi. Dan di balik batu lagi, ya. Jadi pesan gua jangan sampai kita mengulang kesalahan untuk hal-hal yang sama. Jadi kita harus lebih wiser and lebih more mature. Oke, para sokap-sokap sekalian, gua rasa itu aja. Jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan tentunya tetap berpikir positif bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Salam semangat buat semua para galawers Potpildai. Kalau ada apa-apa boleh hubungin gua di potpildai20@gmail.com atau boleh tulis di kolom komen. Sampai jumpa minggu depan dan tetap menggaungkan podcast Indonesia. Bye.